Nah misalnya nih kalau memang udah kejadian tuh dok, udah misalnya saya teman saya kena kanker penis gitu, itu emang kan kalau kanker biasanya kan ada yang harus diamputasi gitu dok, atau nggak yang di... Ya memang penisnya diamputasi. Oh iya dok. Tapi gini dok, ada juga cowok yang gini, kasusnya ya, teman saya, dia tuh punya pasangan, sudah menikah, jadi sama pasangannya nafsu memang. Terus dia bermain sama wanita lain lah karena banyak hal lah faktornya. Tapi ketika memang mau main sama wanita lain, dia itu tidak ereksi dok. Nah itu yang disebut dengan disfungsi ereksi, penyebabnya adalah stres. Oh karena dia mikir kayak apa gua impoten gitu. Nah, kenapa jadi ini? Jangan-jangan istri saya melakukan segala sesuatu supaya saya nggak nyeleweng gitu kan? Orangnya kalau di timur kadang-kadang berpikir itu sebenarnya bukan, karena dia ada rasa takut gitu loh. Pertama dia ada rasa kenapa dia harus mengkhianati pasangannya gitu loh. Itu yang mengakibatkan impotensi. Tapi juga ada yang kebalikan, sama istrinya nggak bisa, sama yang lain bisa. Pencegahannya itu dok, berarti kalau untuk seksual kita memang pencegahannya satu, no sex. No sex on. Ya. Jadi nomor satu selalu adalah itu. Ya. Yang kedua adalah be faithful, setia kepada pasangan. Karena orang yang kena HIV itu pada pasangan. Yang ketiga C-nya. Jadi A itu abstinensia, no sex. B-nya to be faithful. C-nya itu kondom. Kalaupun kamu sampai terpaksa melakukan hubungan seks, gunakanlah kondom. Terpaksa terus lagi. Bareng lagi. Yo the people in the world, balik lagi di Curhat Ceria. Biasanya OTK, obrolan temuan Kenny. Membahas hal-hal tabu. Iya, sekarang beda ya. Jadinya obrolan ruang tamu di sini. Ini beda. Migrasi. Dan akhirnya untuk pertama kalinya gue bawa dia, ada brandnya. Untuk pertama kalinya. Biasanya dia bawa sial kan ya? Dia nggak biasanya. Di sini dia bawa berkah. Alhamdulillah. Akhirnya gitu ya. Dan guestnya nggak main-main. Betul sekali. Betul sekali. Ini di saat gua masih kecil dia udah ada. Udah ada. Ya. Sudah membahas hal yang lebih tabu. Iya. Tabu banget sih. Tabu banget ini. Bahas di umum gitu ya. Jadi kayak kita langsung datengin aja, kemudian kayak kita bahas di sini semuanya. Gitu. Pasti penasaran kan? Penasaran banget itu. Pertanyaan. Pasti banyak pertanyaan. Misal juga ini. Musik cool ya, gimana ya? Gua ya udahlah ya. Karena guestnya di sini bakalan ngebahas tentang komitmen dan yang belum nih. Iya. Teknis-teknisnya ada sesuatu yang gimana mujarabnya. Ada dua perspektif gitu ya. Nah, Akhirnya kita education yang bener education. beneran itu beneran langsung dari education. sumber. Bukan main-main nih, dokter langsung. Nah, kita sambut aja Dokter Boyke. Apa kabar? Penonton bayaran. Buat tombak. Nggak kelihatan. Dok, gimana kabarnya? Kabar baik, alhamdulillah. Ruang tamunya juga oke, gitu. Namanya bujangan begini. Kita mau ngomongin hal-hal yang Tabu nih, tabu. Dok. Ya. Tadi katanya penasaran nih teman aku nih, Dok. Jadi kayak banyak pertanyaan dari kita gitu, yang mungkin dari sisi Faisal juga kan yang udah berkomitmen, kita yang masih single gitu, kayak kalau bahas seksual itu kan agak-agak tabu ya kita membahas sesama. Tapi kebanyakan orang tabu untuk ngomongin yang ngelakuinnya banyak. Gitu. Dari umur berapa? SMA. Terus man. Kehidupan seksual gitu, kayak terus juga mungkin sama kesehatan seksual juga. Bentuk penis itu dok gitu, kayak mungkin kayak masih tabu nih kan, kayak harus yang besar gitu untuk menunjukkan keperkasaan gitu dok. Itu mesti yang besar atau mesti yang kayak kecil tapi tahan lama gitu dok? Apa gimana dok? Sebenarnya penelitian-penelitian sih nggak menunjukkan bahwa ukuran Mr. P itu tidak berpengaruh dalam kenikmatan seksual, terutama untuk para wanita. Cuman banyak sekali pria-pria yang nggak pede gitu kalau ukurannya kecil gitu, karena dia dibandingkan dengan teman-temannya. Ya, selalulah ya kalau makin besar makin oke gitu. Selalu berpikirannya seperti itu. Nah, karena mindsetnya seperti itu, akhirnya juga dia yang mereka-mereka yang agak kecil itu kadang-kadang merasa ketika mau melakukan hubungan seks tuh ada rasa takut, ada rasa minder. Nah itu sebenarnya yang menjadi biang keladi kenapa hubungan seksnya jadi tidak memuaskan. Bukan karena ukurannya, karena sebenarnya dari berbagai macam penelitian
ukuran itu tidak menentukan dalam kepuasan seksual. Oh, berarti ukuran itu memang benar-benar bukan nomor Iya, satu, bukan poin bukan nomor satu. Jadi lebih kepada bagaimana sih si pasangan itu tahu titik erogennya, titik daripada si wanita, ya. Bagaimana sih mereka itu si wanita itu merasa nyaman dengan pasangannya. Bagaimana juga misalnya si wanita itu juga mendapatkan rangsangan-rangsangan seksual yang cukup, ya, dengan kelincahan si prianya tersebut, gitu loh. Nah, ngomongin masalah nyaman dan kelincahan nih, Dok, ya. Jadi maksudnya kita kan kalau misalnya nih teman saya ada yang ngebungkus gitu, adalah seorang Hubungan seksual. hubungan seksual gitu. Ngebungkus, omongannya aku ngebungkus. Jadi, Dok, ada hubungan seksual gitu. Tahapan-tahapan yang bisa membuat lawan jenis kita itu nyaman, si wanita itu nyaman tuh gimana sih? Apa langsung kita Foreplay atau langsung? langsung gitu sikat aja Ya. gitu, apa gimana gitu? Jadi kan ada yang namanya siklus seksual Master and Johnson. Jadi siklus seksual itu diukur, ya. Ternyata dibagi 4 dalam hubungan seksual itu. Pertama adalah masa perangsangan, ya. Masa perangsangan itu dimulai dari ya menyentuh, mencium, pokoknya semua menggunakan semua panca indera. Ya, kemudian akhirnya sampailah pada yang namanya masa yang namanya dataran tinggi, naik nih grafiknya nih. Dataran tinggi itu mulai orang itu sudah mulai si wanita itu terangsang, terengah-engah, kemudian sampailah dia kepada fase yang namanya orgasme. Ya, laki-laki juga begitu sama, ya. Kemudian setelah orgasme kemudian turun lagi menjadi masa peredaan. Nah, disitulah laki-laki juga mesti bisa mempertahankan, jangan buru-buru diejakulasikan, menunggu dulu si fase ini sampai ke orgasme. Paling baik hasil penelitian menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan tuh harus sama-sama mendapatkan orgasme bersama-sama. Namanya mutual orgasm. Mutual orgasm. Nah gitu Sal, harus bareng. Iya, tapi kalau Lu mah misalkan egois pasti. kan 4 nih. Kok udah main egois? Emang bisa dilihat dari wajahnya gitu. Nggak maunya sendiri dulu gitu, sendiri dulu gitu. Soalnya saya mah Boleh langsung aja, tapi yang penting dua-duanya harus orgasme. Tapi paling baik itu berdasarkan penelitian juga itu adalah kalau dia orgasme secara bersama-sama atau mutual orgasm. kalau dari 4 tahap yang tadi Dok bilang terus ngelewat tiba-tiba ketiga gitu. Nah itu yang nggak, ya tiba-tiba tidak ada dataran tinggi, tiba-tiba belum apa-apa udah main dimasukin aja. Itu kelewatan semua kan fase-fase itu. Nah, Emang main di mana? Maksudnya kan kadang suka nah oh kerjaan lagi nih ke sana gitu. Iya. itu berarti ada perubahan-perubahan yang fisiologisnya itu tidak dialami seperti pada masa perangsangan itu mulailah terjadi yang namanya perlendiran atau yang disebut dengan pembasahan di seputar vagina, lubrikasi. Nah, lubrikasi itulah yang membuat hubungan seksnya tidak sakit. Ya, tetapi kalau fase itu dilewatin, maka ketika dimasukkan dia masih kering, si wanita akan kesakitan. Bukannya enak untuk hubungan seks itu, dia juga menjadi lebih kesakitan. Dan kalau sampai dia kesakitan, maka si wanita itu akan merasakan selain sakit, kesal kepada si pasangan itu. Karena dia mengharapkan mendapatkan enak seperti yang digambaran dia, tapi yang dia dapatkan sakit karena si laki-lakinya terlalu terburu-buru untuk mencapai dia ejakulasi. Ejakulasi, kemudian si wanita belum dapat apa-apa, dia pasti nanya, nah, emangnya gue ini tempat pembuangan sampah, God, emang tempat ngeluarin sperma doang kan? Itu nggak bisa gitu loh. Jadi mereka harus merasakan bahwa ini adalah dua-duanya mencapai yang tadi mutual orgasm tadi. Kalau Dok, kalau kering terus pakai ludah Dok kan sih gitu. Ludah lu asem. Berarti kalau untuk mencapai titik nyaman itu kita harus menemukan kayak spot-spot yang buat dia nyaman gitu, buat dia terangsang. Ya. Nah, berarti titik nyaman di wanita atau titik spot yang di pria tuh di mana aja gitu? Nah, wanita misalnya kelopak mata, ya, kemudian leher, kemudian kuping bagian bawah, kemudian di sekitar leher bagian depan, kemudian di arah di antara puting susu, kemudian di sekitar pusar, kemudian masuk ke paha bagian dalam, kemudian di seputar vagina. Nah itu ke bawah terus kan sampai ke betis, kemudian juga sampai ke daerah-daerah seperti telapak kaki dan sebagainya. Nah,
Tapi itu semua tidak sama. Tidak semua wanita diciptakan itu titiknya. Ada beberapa yang misalnya justru terangsang kalau dirangsang punggungnya. Ada yang merasa terangsang kalau dirangsang misalnya bagian di bawah lututnya. Ada juga yang misalnya digigit atau dijilat-jilat di sekitar jempol kakinya. Ada. Cuma kadang ada pasangan dok yang susah mengkomunikasikan itu dok. Ada beberapa yang mungkin teman-teman saya yang cerita kayak, gue tuh pengen melakukan hal A. Gue pengen dicium di sini, tapi dia nggak mau. Nggak mau. Atau malu gitu ya. Itu sebenarnya, nah makanya di dalam hubungan seks itu ada yang namanya komunikasi intim. Komunikasi intim itu adalah mengkomunikasikan segala sesuatu hal yang berhubungan dengan keintiman. Ya, nah komunikasi ini hanya bisa terjalin kalau dua-duanya sama berwawasan yang terbuka mengenai masalah seks. Dia selalu menganggap bahwa aku melakukan ini karena dia memang suamiku dan aku sudah menikah ya. Jadi yang kalau yang belum nikah nih sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh, Dok, ngaco, dok. Dan sudah menikah dan aku melakukannya dengan perasaan yang perasaan nyaman gitu loh, tanpa dikejar-kejar perasaan berdosa, tanpa dikejar-kejar perasaan nggak enak. Betul, kalau memang nggak cinta memang nggak enak. Temen ngomongnya gitu. Jadi harus cinta. Harus cinta. Cinta dan memang komitmen. harus. Cinta itu bagian awal. Jelas. Ya, tapi kalau buat laki-laki itu kadang-kadang tidak terlalu diperlukan. Banyak laki-laki yang tidak harus cinta, artinya dia melakukan hubungan seks ya dengan pekerja seks itu kan nggak pakai cinta kan, hanya untuk melampiaskan nafsunya saja. Nah, makanya pada beberapa kasus perselingkuhan, beberapa orang wanita kadang-kadang masih bisa menerima kalau laki udahlah dia nggak cinta ini, tapi kalau sudah mulai main hati, nah itulah si wanita itu mulai merasa dianya juga sakit hati. Jawabannya sama kan sama gue. Memang nggak boleh pakai hati. Tapi gini dok, ada juga cowok yang gini, kasusnya ya, teman saya. Dia tuh punya pasangan, sudah menikah. Jadi sama pasangannya nafsu memang. Terus dia bermain sama wanita lain lah karena banyak hal lah faktornya. Tapi ketika memang mau main sama wanita lain, dia itu tidak ereksi dok. Nah itu yang disebut dengan disfungsi ereksi, penyebabnya adalah stres. Oh karena dia mikir kayak apa gua impoten gitu. Nah, kenapa jadi ini? Jangan-jangan istri saya melakukan segala sesuatu supaya saya nggak nyeleweng gitu kan? Orangnya kalau di timur kadang-kadang berpikir itu sebenarnya bukan, karena dia ada rasa takut gitu loh. Pertama dia ada rasa kenapa dia harus mengkhianati pasangannya gitu loh. Satu, kedua mungkin juga dia dengan wanita lain kalau dia kenal, kalau dia tidak kenal, mungkin dia ketakutan akan kalau dia ada penyakit kelamin HIV/AIDS gimana. Betul. Gitu loh. Terus yang ketiga juga ya perasaan berdosa tadi. Berdosa dan perasaan bersalah kepada pasangannya. Nah itu yang mengakibatkan impotensi. Tapi juga ada yang kebalikan. Sama istrinya nggak bisa, sama yang lain bisa. Nah kalau ini... istri gua, perkasa. Itu yang namanya impotensi selektif. Artinya karena dia terbiasa dengan orang lain, ketika sama istri sendiri dia udah mulai jenuh. Jadi dia juga tidak merasakan, apalagi kalau misalnya istrinya tuh tidak mau melakukan variasi seks, kemudian hubungan seksnya begitu-begitu saja. Sementara sama yang lain ini nih, dianya jago juga gitu loh. Jadi bermacam gaya. Jago. Ya masalah-masalah itu sering jadi dia stres pada istrinya, terjadi juga gangguan fungsi seksual pada si suami. Kalau dia stres pada si pacarnya atau ketakutan sama si wanita lain juga, dia stres juga terjadi juga disfungsi seksual. Oh berarti itu faktornya karena ketakutan tuh dok ya? Tapi ada nggak sih dok kayak misalkan hal yang pemicu agar misalkan sama istri, wah aku nggak ereksi. Ada nggak sih kayak cara selain komunikasi atau mungkin minuman atau makanan atau apapun itulah gitu dok, buat dia tuh berereksi? Beberapa laki-laki kan sedang melakukan cunnilingus atau oral seks pada istri. Ya. Jadi si wanita juga mesti artinya menyiapkan diri bahwa masalah yang sering terjadi pada wanita itu adalah daerah yang di situ yang tidak menyenangkan buat bau truk ayam misalnya. bau ada yang bilang bau empek-empek mentah, ada yang bilang bau ikan bawal atau apa ya. Beda-beda. Jadi
daerah di situ harus dibantu, yaitu dengan kalau kita dari WIS memang ada yang namanya Vires dan Visken. Ya, nah itu bisa didapatkan di Wisboike ya, untuk Tokopedia Wisboike. Kalau official shop biasanya adalah di Shopee, atau juga bisa di langsung ya pemasaran kita di 0878 8898 7275, atau juga bisa dilihat juga di wisboike.id atau di @wisdrboike. Itu nggak masalah itu untuk oral ya? Apa? Maksudnya untuk di oral kalau di Aman, karena dia itu terbuat dari bukan, tidak ada alkoholnya dan apa, dan betul-betul apa yang dibuat di situ bahan-bahannya itu dari herbal, sehingga aman untuk dilakukan yang namanya oral sex atau cunnilingus tadi. Misalnya teman saya itu kan mau mencoba gitu ya, karena kan yang udah menikah nih kan, teman saya mencoba langsung gitu, terus kayak nggak sengaja tertelan gitu dok, misalnya Ya, terlalu banyak itu nggak ada masalah. Tapi apa-apa. ada nggak dok kalau misalkan obatnya itu pas kita telan jadi obat kuat buat kita? Oh enggak, itu aneh aja. Jadi simbiosis. Dual obat dok. Visen sama Vifresh itu memang dia merangsang si pria itu dengan wanginya. Jadi wanginya itu yang membuat si pria itu makin bergairah. Kalau wangi yang biasa kan kadang-kadang si pria itu malah ilfil ya, malah kadang-kadang merasa tidak nyaman. Ini wanginya itu membuat dia lebih bergairah, sehingga dia lebih termotivasi untuk melakukan hubungan seks explore yang lebih lanjut. Itu dipakainya? Pada saat oral seks. Jadi dipakainya cuma sedikit seret pada waktu mau hubungan. Disemprot. Ya, disemprot. Ada dua wangi, makanya Visen dan Vifresh. Kalau yang fresh itu segar, yang sen itu lembut, lebih kepada Tapi hal untuk seperti wanita itu. doang ya? Kenapa dibuat seperti itu? Yaitu untuk menyamankan para pria yang mau melakukan oral atau si wanitanya itu sendiri. Ketika dia mau melakukan hubungan seks, badannya itu wanginya, karena itu kan wanginya menyenangkan. Jadi hanya disemprotkan di seputar daerah intim tadi, dia kerasa wanginya juga ke tubuhnya dia, sehingga si wanitanya juga menjadi lebih bergairah juga. Gitu loh. Itu jadi dua, Visen sama Vifresh itu. Parfum itu diperlukan, tapi pada hal-hal yang intim, kalau melakukan hubungan seks kan lebih kepada intimate. Jadi parfum ini memang intimate. Ya, intimate perfume, ya artinya lebih kepada hal-hal yang intim. Beda dengan kita juga ada parfum yang untuk hari-hari, ya, khususnya parfum yang mengandung feromon. Parfumnya singkatan nama aku, BDN ya, Boyke Dianugraha. Parfum itu sebenarnya dipakaikan untuk perempuan. Tapi kalau pria juga mau pakai nggak ada masalah. Gitu. Beberapa wanita kan mungkin juga mau melakukan oral kan, tapi itu memang dikhususkan buat nanya via. Tapi untuk pria juga sebenarnya nggak ada masalah, karena yang namanya area kelamin tersebut itu membutuhkan tetap wangi-wangian yang bisa saling menggairahkan. Tapi sebenarnya nggak ada efek samping apa-apa Nggak kan ada efek samping apa. oral. Apalagi kan kalau si wanita itu dia juga mau mengoral si pria itu nggak ada masalah. Karena orang-orang kan juga mikir kayak, aduh pengen oral tapi takut. Iya, kayak gitu. Ini mah bukan salah tes. Iya, karena takut ada dampak-dampak buat cowoknya atau ceweknya kayak gitu-gitu kan, banyak juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sih kayak gitu, Dok. Nggak berarti nggak masalah tuh, Dok. Ya, dan itu parfum Vifresh dan Visen ini memang terinspirasi dari orang-orang di Timur Tengah, di Arab khususnya ya. Mereka juga menggunakan itu. Cuman kan wanginya di Arab dengan wangi kita kan beda. Tapi aku tuh punya pertanyaan pribadi nih, Dok. Jadi sebenarnya kan pertanyaan dia kan pribadi nih. umur 30. Ya, nikah berarti umur 30. Enggak, gua nikah 28. 28. Sebenarnya ada nggak sih kualitas sperma dari umur misalkan nikah 25 sama 35 untuk anak, itu ada perbedaan kualitas sperma nggak, Dok? Ada. Sebenarnya kualitas sperma itu sangat ditentukan pertama memang oleh umur. Kenapa? Di atas umur 30 tahun, si pria itu hormon testosteronnya yang berkaitan dengan produksi sperm itu berkurang 0,5-1% sampai dia menua. Itu Makanya nggak bisa pada pria itu terjadi yang namanya andropause. Yang kedua, tergantung dari kebiasaan si pria tersebut. Apakah dia merokok, minum minuman keras, dan sering begadang. 3 hal tersebut itu bisa menghancurkan kualitas sperma. Ya. Yang ketiga, makanannya.
apakah makanannya ini banyak mengandung gorengan, garam, dan gula terlalu banyak, ini juga akan merusak kualitas sperma. Kemudian yang keempat yang tidak kalah pentingnya, apakah si pria ini juga suka berolahraga atau tidak? Karena ketika berolahraga, dia aliran darah akan lancar, aliran darah kepada daerah testis juga akan lancar, produksi sperma juga baik. Yang kelima, apakah si pria ini suka mandi dengan air hangat? Nah, air hangat itu juga, apalagi kalau sampai berendam di dalam air hangat dan mengenai yang namanya buah zakar atau testis, dia akan mengakibatkan produksi spermanya juga menurun. Untungnya sukanya air dingin gua. Gua nggak pernah pakai Nggak pernah air panas. Cuman olahraganya kurang. Iya sih. Nah itu menurut saya olahraga. Itu temen sih ya. Iya. Makanannya nggak sehat. Sembarangan. Nah, betul. Berat badannya berapa sekarang? 1 kW. 1 kuintal ya sekarang. Udah 1 kuintal. Nah, itu semua ya, apalagi pada berat badan. Pada berat badan itu dia, pada laki-laki yang berat badannya makin bertambah, terutama lemak di bagian perutnya, itu dia akan menghasilkan hormon perempuan, namanya estrogen. Oh, gitu. Pantesan lebih sensitif dok. Nah. Gini nih, ngondek. Oh enggak, jadi kan dia Coba digenein. Yang namanya lemak itu beraromatisasi, istilah medisnya itu aromatisasi menjadi estrogen. Jadi hasilnya adalah testosteron yang tertekan, produksi sperma yang berkurang. Tapi nggak usah takut, kita kan ada yang namanya produk untuk yang meningkatkan stamina juga yang lebih instan. Yang namanya kita sebut dengan Pro-Alki-Glek. Pro-Alki-Glek, jadi minuman serbuk ya, yang kita bisa pakai ini buat mereka-mereka, khususnya sih yang mereka-mereka yang kurang berolahraga, tapi sampai di rumah kepengen juga memuaskan pasangannya, itu ya bisa dibantu ya dengan yang instan yang namanya Alki-Glek. Ya, Pro-Alki-Glek itu isinya memang ada ginseng, ada antioksidan. Nah, orang-orang yang sepanjang hari itu bekerja, ada merokok, teman-temannya kena asap rokok, kemudian mungkin kena botol dan sebagainya, polusi dan sebagainya, minumannya juga kadang-kadang mungkin ada logam-logam berat di dalamnya. Nah, itu dibantu ada di dalam Pro-Alki-Glek itu antioksidan. Jadi mengurangi oksidasi atau efek daripada pembusukan ya, pembusukan di dalam tubuh kita. Kan apel kalau kita keluarin, kita potong, didiamkan di dalam udara terbuka, itu langsung menjadi coklat. Nah, itu namanya oksidasi. Tubuh kita juga sebenarnya mengalami peradangan seperti itu. Nah, pada Pro-Alki-Glek itu kita ada antioksidannya, vitamin C-nya terutama. Kemudian ada ginsengnya, yang ada saponin, bionin. Jadi dia yang saponinnya itu bisa bekerja untuk keras, sementara bioninnya yang mengatur di otaknya itu tahan lama, karena tahan lama itu berkaitan juga dengan hormon-hormon yang ada di otak. Dipakai daily nggak ada masalah. Kalau daily sih saya lebih suka menggunakan yang namanya Pro-Alki. Pro-Alki itu produk yang kita udah bikin dari sejak tahun 2003-2004, jadi sekitar 20 tahunan. Nah, itu menggunakan produk Pro-Herbran yang terpilih juga ya. Kita ada menggunakan ada perwoceng, ada macam-macam ya. Di dalamnya itu termasuk juga ginseng. Nah, itu yang dilakukan bisa dipakai seharinya 2 kali. Nah, kalau kita pakai itu dengan teratur, itu herbal ya, jadi tidak mengakibatkan ketergantungan ya. Itu staminanya tetap terjaga. Tentu saja akan lebih baik lagi kalau disertai dengan olahraga, disertai dengan mengatur berat badan, disertai dengan menghindarkan rokok. Nah, itu Sal. berat badan. Iya. Ini pahanya tuh, aduh besar banget. Ini saya aset. Dok, saya kan sudah menikah dong. Ya. Maksudnya saya sudah, alhamdulillah sudah punya anak 1 dok. Dok, Ya. Nah, tapi di saat berhubungan nih dok, terus saya ngerasa kayak, waduh, Saya mager gitu. mager sih enggak ya, tapi lebih ke, aduh udah lewat masa gemesnya nih gitu dok. Nah, yang namanya kebosanan itu manusia memang ada perasaan bosan. Jangankan terhadap pasangan, terhadap barang pun kadang-kadang kan. Ya. Tapi ada beberapa memang barang itu yang bagus ya, yang tetap orang itu akan pakai, misalnya sejenis tas atau sejam atau apa yang merek tertentu yang bagus. Kita lihat kalau yang bagus yang tetap disukai karena apa? Karena kualitas daripada barang itu. Sama kualitas pasangan juga mesti baik, entah itu suami atau istri. Ya artinya si pria juga tetap menjaga penampilan, ya. Si pria juga tetap menjaga keperkasaan. Betul, ya. betul dok. Dia tetap
Kita bisa memelihara kesehatan kita itu dengan si Pro-L-Ki tersebut, dan itu dosisnya 2x1. Ya, jadi sangat efisien lah ya untuk para pria yang mau menjaga. Nah, bisa pelihara dengan itu ya. Yang kedua tadi, beberapa pria yang menggunakan Pro-L-Ki itu kesannya kepada saya, kan banyak kan pasien ya, itu mengatakan, dok kok jadi ukurannya menjadi lebih besar ya dok ya. Nah, sebenarnya ukurannya sih sebenarnya sama aja, tetapi karena efektivitas dari Pro-L-Ki itu dalam membuka pembuluh-pembuluh darah, jadi dia kelihatannya lebih besar. Dan kamu tahu dari siapa? Dari istrinya. Nah, istrinya melihat, "Pak, punya kamu kok lebih besar sekarang." Ternyata kan setelah minum Pro-L-Ki, aliran darah ke situ menjadi makin lancar, menjadi kelihatan menjadi lebih besar. Itulah mengapa sampai sekarang Pro-L-Ki masih bertahan ya, karena komentar ataupun efek yang ditimbulkannya. Sebenarnya ukurannya sama-sama aja, cuman dia diperbaiki menjadi lebih optimal si Mr. P itu. Penasaran saya dok, jadinya. Ya kalau saya coba aja. Berarti selain affordable juga dan menyehatkan fungsi seksual kita juga ya dok ya. Iya. Nah berarti kalau misalnya kita regular itu untuk konsumsi tersebut, Iya. berarti nanti bisa ini nggak, kita misalnya mau 10 kali gitu untuk dalam sehari gitu. Banyak banget, Ya, Mon. misalnya, Kenapa harus 10 kali? sanggup gitu, misalnya 3 kali. biasanya kan teman gitu. saya Oke, dia pengantin baru misalnya boleh saja, tapi mesti diingat juga bahwa seks itu membutuhkan energi. Energi yang dibutuhkan itu sekitar 200 kalorian, sama dengan kita naik tangga 3 lantai, naik turun tangga 3 lantai, 1, 2, 3 turun lagi. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya. Kalau kita melakukan 10 kali 2000 kalori, kan itu besar sekali yang diperlukan. Nah, ke satu. Kedua, boleh saja menggebu-gebu, tapi ada beberapa yang tadi faktor kebosanan tadi. Apalagi kalau si pria itu jeda ya, namanya fase resolusi untuk dia bangkit lagi. Itu di dalam masa Johnson itu, dari fase resolusi ke fase perangsangan lagi kadang-kadang membutuhkan waktu yang cukup lama. biasanya berapa tuh dok? Kayak Kalau yang masih muda-muda itu biasanya 10 menit, 15 menit. Tapi kalau sudah mulai makin bertambah umur, dia jedanya bisa sampai dengan 30 menit sampai dengan 1 Tapi dok, jam. kalau saya nggak olahraga tapi setiap hari saya bersih tubuh, dok, kan itu kan Nggak bisa gitu. Dia konsepnya pembelaan nih, aneh banget. 2000 kalori dok. Aneh banget. Kan 20.000 kalori dok. Itu kan 200 kalori. 200 cuma 2000. Tiga. Nah, kamu sekarang naik cepat ya, turun tangan itu, dengan turun itu terengah-engah nggak? Nah, kalau kamu terengah-engah berarti saat berhubungan seks pun energi yang dikeluarkannya membuat badan kamu tersiksa. Masalahnya lu 2 lantai aja udah capek, Sal. Jadi gua tahu kapasitas seks lu. Iya, tapi Jadi artinya apa? Kalau pengen mengukur ke kapasitas orang, oh dia naik 3 lantai, turun lagi, dia terengah-engah, berarti kapasitas seksnya cukup baik. Itu untuk 1 kali loh hubungan seks gitu loh. aman gua. Mana tangga ada. apa? Lu mah tangga PLN lu. Itu tinggi dong. Ya kalau saya nggak olahraga tapi gitu aja dok, kan 200 kalori. Tapi 200 kalori tanpa olahraga itu tetap saja dia itu terengah-engah di andanya sendiri. Tetap harus Nggak bisa, udah dilakukan dengan olahraga. olahraga yang cukup. Aneh Karena banget. seks itu lebih banyak kepada menggunakan fungsi jantung dan paru-paru yang baik. Yes, betul. Dan aliran darah yang baik. Lemah. Terutama aliran darah ke Mr. P-nya itu kan mesti baik. Kalau aliran darah ke situnya nggak baik, ya akibatnya terjadi yang namanya disfungsi ereksi. Kuncinya selalu aliran darah ke Mr. P, aliran darah ke testis, aliran darah ke jantung, aliran darah ke paru-paru, aliran darah ke otak. Itu semua berfungsi di dalam hubungan seks. Olahraga mengakibatkan aliran darah atau pembuluh darah itu menjadi terbuka. Karena darah itu bergerak. Nah, kalau tidak berolahraga ya akibatnya stamina makin lama makin turun. Dan ukuran juga makin lama juga bukan itu, karena tidak optimal masuknya menjadi Kecil ya dok, kecil. Nah. Tapi dok kalau Pembelaan lu, gue mau nanya dulu. kalau umur makin tua, ukuran makin mundur nggak? Gimana sih? Makin kecil makin mundur. Oh iya, ukuran Oh, makin punya lu mendadak gitu, mundur. Saya kembang bisa gitu dok, bisa gitu. Nah, pembelaannya gitu terus emang. itu sangat tergantung. Pertama, berat badan. Ada penelitian kan yang mengatakan bertambahnya perut sampai 7 inci, penisnya mendelep 1 inci. Itu kan jadi berkurang 2,5 cm kalau dia bertambah 17,5. Satu. Yang kedua, bertambahnya umur
ya, kita juga tahu tadi testosteronnya berkurang 0,5-1%. Sehingga ketika dari 30 tahun, bayangkan saja ketika pria itu berusia 60 tahun, dia sudah berkurang 30%. Berarti testosteronnya tinggal 70%. Ya. Tanpa upaya otomatis dia akan mengecil dong, testosteronnya berkurang kok, aliran darahnya juga berkurang. Makanya sering kali mengatakan, dok kenapa ya kok saya makin tua ini ukuran saya kok makin mengecil, saya merasanya seperti itu. Ya pertama, dia membandingkan dengan tubuhnya yang makin lama makin gembrot, bisa. Ya. Yang kedua, yang karena testosteronnya turun tadi, gitu loh. Nah jadi artinya untuk supaya itu apa ya, testosteronnya kita pertahankan dengan apa? Salah satunya ya tadi dengan apa, olahraga, dengan produk, ya, dengan mengkonsumsi makanan-makanan prekursor testosteron seperti jus mangga, jus kiwi, kemudian yang mengandung asam folat, jus alpukat, ya, kemudian juga yang mengandung zinc, makanan-makanan seperti makanan-makanan kerang-kerangan tapi tidak boleh terlalu banyak karena ada kolesterol juga, ya, hal-hal seperti itu. Terus gini dok, kan ini kan kita ngomongin testosteron nih dok. Saya jadi punya kasus kemarin tuh berita, kan kita tuh punya hawa nafsu gitu ya, atau orgasme gitu, mungkin di sekitar umur 15-18 gitulah dok, untuk penasaran sama wanita gitu dok. Nah tapi ada juga beberapa kasus yang masih kecil, udah pengen coba-coba tuh kayak gitu dok. Apakah umur dari kecil itu memang testosteronnya sudah muncul, atau di umur berapakah si testosteron yang aktif itu tuh muncul gitu dok? Testosteron mulai aktif pada pria itu pada umur sekitar 12-14 tahun sebenarnya. Tetapi testosteron itu bisa dirangsang kalau dia melihat materi-materi pornografi. Ya, jadi ketika dia melihat materi pornografi, meskipun testosteronnya jadi kayak dipaksa sih testosteronnya dipaksa jadi itu dong. Sama yang disebut dengan pubertas precox atau pubertas lebih dini. Ya, pada wanita biasanya belum dia menjelang mens itu sudah mulai juga mengalami precox, artinya payudaranya besar. Ya. Nah, itu sangat dipengaruhi apa selain tadi tontonan-tontonan pornografi, pada wanita juga dipengaruhi oleh makanan. Makanan-makanan seperti makanan-makanan yang mengandung pengawet, makanan-makanan kayak ayam broiler, gitu kan, yang disuntik seperti apa, itu menjadi empuk, tetapi hasil akhirnya adalah estrogen, dan estrogen itulah yang membuat si wanita yang sebelum waktunya sudah matang. Nah itu yang disebut dengan pubertas precox, dengan pertumbuhan payudara besar tapi dia masih anak-anak, masih 8 tahun, 9 tahun. Nah seperti itu. Nah itu bisa terjadi. Pada pria, dia bisa mengakibatkan juga kalau dia terlalu banyak makan makanan yang boleh dikatakan tadi pengawet dan processed food, itu mengakibatkan dia penisnya menjadi kecil karena estrogennya yang diproduksi. Nah, di kebalikannya ada juga kalau dia tumbuh normal, ya, tumbuh normal tidak makan kayak gitu, tetapi dia banyak menonton situs-situs pornografi, lihat di handphone, lihat itu, nah dia terasa akibatnya otak tengahnya itu mengalami gangguan, kecanduan pornografi, yang akibatnya kecanduan onani, yang pada tuanya juga akhirnya kecanduan onani juga, akhirnya dia lebih suka melakukan onani ketimbang hubungan seks dengan istri. Itu bahaya sekali. Ini yang sekarang juga sering kali saya temukan kasus-kasus di ruang praktek di mana harus menghilangkan kecanduan onani tersebut supaya dia kembali lagi mau melakukan hubungan seks dengan pasangannya. Atau malah mancing ya, nonton porno buat mancing. Kalau dia mula-mula sih mungkin untuk memancing. Mula-mula sih untuk memancing. Sama, segala sesuatu tuh ada positif dan negatifnya. Dia mula-mula untuk memancing, tapi karena dia merasa pancingannya lebih enakan di sini nih. Badannya, bodinya lebih kerenan yang ada di di handphone ketimbang dengan istrinya yang sudah mulai gemuk, sudah punya anak, ya. Nah, jadi akhirnya dia kecanduan. Sama juga hanya ingin membantu pakai dildo misalnya, atau alat bantu seks. Akhirnya si wanitanya yang jadi kecanduan. Dia lebih suka penis yang dibuat dari dildo daripada penis benerannya. Itu hal-hal yang kadang kan itu bisa bergetar, warnanya, ukurannya lebih besar, ya kan, bisa diatur di setel, kapan mau nyemprot dan sebagainya. Jadi selalu ada dua sisi, ya. Kita membolehkan, misalnya, boleh nggak sih dok saya pakai ini untuk sesekali boleh, tapi jangan menjadi kecanduan. Sama juga dengan itu, boleh nggak onani sesekali boleh pada saat istri lagi menstruasi misalnya, dia pengen melakukan tapi ini ya udah dia melakukan sesekali, palingnya sebulan sekali kan, atau 2 kali lah katakanlah kalau ya istrinya 7 hari mensnya. Tapi jangan itu akhirnya
menjadi kecanduan. Toh pada saat si wanita itu juga sedang menstruasi, dia masih bisa melakukan hubungan seks. Yang penting kan tidak dimasukkan ke dalam misfi kan. Artinya dengan oral, dengan dijepit di antara payudara, dan dengan segala macam cara lah dia bisa melakukan. Nah ini dok, jadi waktu itu ada teman saya dok, ceweknya lagi menstruasi, dia sagapung dok. Maksudnya sagapung gimana? Sange nggak ketampung, nggak ngerti itu. Dok, maksudnya terlalu nafsu gitu dok. Dia akhirnya bersetubuh tapi pakai kondom, itu gimana dok? Yang buat dianya, si prianya tidak apa-apa. Tapi si wanitanya kalau sampai bersetubuh sampai masuk ya, ketika darah haidnya keluar, darah haidnya itu akan berbalik. Dia masuk lagi ke dalam dan darah haid itu disebut dengan darah hidup. Ya, karena itu sebenarnya bukan darah, itu adalah lapisan dari selaput lendir yang luruh pada saat menstruasi pada selaput lendir uterus ya atau rahim. Nah itu akibatnya apa? Akibatnya dia balik, dia menempel, karena dia hidup, akhirnya timbul yang namanya kista coklat atau kista endometriosis. Ketika dia mens nantinya jadinya sakit bahkan beberapa mengakibatkan kemandulan. Oh bisa kayak gitu dok? Bisa mandul ya dok ya? Kan tadi kan saya ngebahas tentang yang testosteron sudah aktif dari kecil tuh dok. Ada nggak sih dampaknya ketika dia ketagihan ketika sudah besar, dampak mandul atau mungkin kanker di penis? Karena tadi saya baru baca, di tahun ini lagi naik 149% laki-laki 15-39 itu mendapatkan kanker penis. Iya, kanker penis. Walaupun itu jarang. Nah, dikarenakan ya makanan, terus polusi lah tadi beritanya. Nah, itu tuh bagaimana tuh dok? Kalau testosteron tidak mengakibatkan kanker penis. Kanker penis lebih disebabkan oleh karena virus HPV tipe 16-18. Makanya untuk mencegahnya, sekarang kan aktifnya orang cuman perempuan kanker serviks. Makanya perempuan pada divaksin. Tapi mereka lupa bahwa laki-laki juga bisa kena kanker penis. Itu juga sama-sama harus divaksin. Makanya kalau di klinik Pasutri, kita itu laki dan perempuan sama-sama kita vaksin. Istrinya divaksin, suaminya juga divaksin. Dan vaksin itu yang khusus untuk kanker serviks sekarang kan berkembang. Bukan hanya serviks saja, kanker vagina, kanker uterus, dan juga kanker vulva ya. Bagian-bagian kanker reproduksinya wanita. Plus sekarang bisa dibantu untuk kanker penis, kanker anus ya, kanker testis, anus itu bisa timbul kanker juga, dan kutil kemaluan. Jadi produk-produk vaksinasi sekarang itu sudah sedemikian berkembang, jadi bisa dipakai untuk laki-laki dan perempuan untuk jenis-jenis kanker tadi. Oh, tapi harus khusus Pasutri itu, Bu? Jadi gini, maksudnya kalau belum Pasutri nggak boleh? Tidak, dari umur 9 sampai 55 tahun. Udah vaksin belum gue? Iya. 9 sampai 55 tahun, dan itu cukup dilakukan 3 kali seumur hidup. Sekarang, misalnya sekarang nih, katakanlah sekarang 2 bulan lagi, kemudian 6 bulan lagi. Dan khusus untuk Pasutri, ya, kalau datang ke klinik Pasutri, dia tidak ditarik untuk katakanlah biaya administrasi, tindakan dokter, biaya suntik, ya, kemudian juga spade-nya dan sebagainya. Dia hanya ditarik harga sesuai dengan harga yang ada tercantum di DUS-nya, jadi harga pabrik beneran. Itu bagian CSR daripada klinik Pasutri kita yang di Tebet Timur Dalam Raya 69. Ya, nanti bisa Anda tanyakan ke sana, sehingga banyak sekali orang membawa anak laki-laki, anak perempuan di sana tanpa harus membayar segala macam persyaratan-persyaratan untuk melakukan vaksinasi. Kan mahal tuh biasanya. Kalau di sana hanya harga itunya saja tertulis di boxnya itu. Maaf dok, di Bogor juga ada klinik Pasutri? Ada di RSIA. Iya. Di Rumah Sakit Ibu dan Anak Pasutri, Jalan Merak nomor 3. Kalau di Bogor, kalau di Jakarta di Tebet Timur Dalam Raya 69. Mantap, kita bisa ke sana deket Kobar bro. Besok vaksin. Deket Vaksin nih kalau ini harus nih. Gini, bukan kita apa ya, bahwa kan tadi dikatakan kanker penis naik loh, benar. Iya. Karena kan yang namanya perilaku seks bebasnya juga naik. Yes, diperkirakan betul. Perempuan dan laki-laki usia 14-21 tahun sudah melakukan hubungan seks sekitar 53%. Artinya naik itu kanker penis juga naik dengan tinggi. Nah, salah satu caranya adalah cegah. Dan bukan hanya karena gua aman, gua kan nggak melakukan hubungan seks. Tapi Anda harus ingat juga bahwa 10-15% yang namanya kutil kemaluan, kanker penis, ya, kanker anus itu bisa disebabkan juga dari toilet kotor, air kotor. Itu 10-15%. Jadi better laki-laki dan perempuan itu bisa melakukan vaksinasi. Jangan hanya mikir vaksinasi COVID saja, tapi juga vaksinasi untuk tadi kanker serviks, kanker vagina,
Kalau punya kanker penis, kanker anus, dan seterusnya. Tapi ada efek sampingnya nggak? Tidak ada, vaksinasi itu sangat aman. Nggak bisa ngaceng dulu setahun nggak? Waduh, bisa. Ya enggak dong. Rehat dulu setahun. Rehat dulu. Saya pusing. Vaksin itu diciptakan betul-betul untuk melindungi kan. Bahkan kalau vaksin dengan COVID itu kita ada demam. Iya, itu iya, betul. Kalau ini tidak ada sama sekali. Tapi dapat sertifikat dok. Enggak. Biar apa dipoto? Biar sombong gua, titik gua ori nih. Gue sehat nih kan. Ada sertifikatnya tulisannya Klinik Pak Sutri atau RSIA Pak Sutri. Ditulis tanggal segini vaksin, tanggal segini vaksin, tanggal segini ada. Berarti itu disuntik dok. Oh di situ. Nggak mungkin dong. Emang lu mau sunat? Tadi mikirnya disuntik di sini dok gitu. Ini vaksinasinya juga sama di lengan. Di lengan ya sama-sama seperti vaksin COVID. Cuma vaksin COVID kan ada efek samping demam dan sebagainya. Kalau ini sama sekali tidak ada. Sama sombong. Paling pegel. Oh, pegel di sini aja. Sini kan? Pegel, Oh, di sininya. ya, pegel, agak pegel. Tapi ininya itu pegel. bisa hilang sejam sudah hilang. Oh jadi aman lah ya dok ya. Emang harus mencegah gitu daripada udah terjadi. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah misalnya nih kalau memang udah kejadian tuh dok, udah misalnya saya teman saya kena kanker penis gitu, itu emang kan kalau kanker biasanya kan ada yang harus diamputasi gitu dok, atau nggak yang Ya memang penisnya diamputasi. Oh iya dok. Diamputasi. diamputasi? Penisnya diamputasi sama. Kalau kena kanker serviks, serviksnya bukan serviknya saja yang diamputasi, rahimnya diangkat. Kalau pada pria kanker penis ya penisnya juga dipotong. Kalau kanker anus ya anusnya juga dihilangkan. apa tuh? Diganti ususnya dipanjangin, nya keluar dari ini, biasanya dibikin skotoma, dikeluarkan dari perut. Kalau penis dok diganti jadi. Nggak ada, jadi dia dipotong habis, jadi hanya dipakai bisa untuk kencing saja. Jadi nggak bisa berhubungan. Nggak, karena nggak punya lagi penis ya nggak bisa hubungan seks. Dok, saya pernah lihat di ada tuh replace apa believe it or not dulu. Di apotek terus diganti pakai jari tengah. Nggak dipakai jari tangan. Nggak dipakai jari paling panjang ya. tangan. Paling panjang. Jadi paling kita bikin dari silikon dan sebagainya, tapi itu tidak efektif bisa ya. ereksi dan sebagainya. Nggak meninggal tapi itu dok ya kalau dipotong batangnya itu. Oh enggak, kan ketika dipotong kan semuanya diikat. Masa nggak bisa diganti pembuluh-pembuluh pakai darah. batang apa gitu dok? Nggak bisa, batang kelapa. Bisa sih. Waduh, Bisa gini. hilang dok, nggak bisa ereksi. Nah, maka itulah kehilangan penis itu. Ya, tapi kan kita selalu kepada pasien nanya, Bapak mau kehilangan penis atau kehilangan nyawa? Iya sih. Iya, jangan. Pilih dua. Coba lu memilih mana? Kalau mau tetap memelihara penisnya, nyawanya pasti hilang dong, karena dia kankernya menyebar kemana-mana. Tapi kalau mau kehilangan penisnya, nyawanya bisa diselamatkan. Tapi umumnya sih orang-orang lebih menghargai kehilangan penisnya daripada nyawanya. Nah, oleh karena itu supaya tidak kehilangan penis, vaksinasi dong. Vaksinasi itu bisa melindungi sampai kalau dia usianya 9 laki-laki itu sampai 25, laki perempuan ya, sampai 25 itu sekitar 90-93%. Tapi kalau di atas 25, 26 sampai 55 itu bisa melindungi sekitar 85%-an. Jadi masih worth it lah untuk efek perlindungan terhadap dua kanker itu. Kanker penis, kanker serviks, maupun kanker anus ya. Pada wanita juga kanker vagina. Tuh. Kayak gitu Mon, makanya Apa? vaksin. Nah, Dokter Boyke memang praktek di situ juga, di sana di Pak Sutri Bogor itu setiap hari Kamis. Biasanya jam 1 sampai jam 2 sebelum praktek. Dekat Kobar. Oh, ada di situ. Ada. Kobar. Jadi Pro-Elki, kemudian Pro-Elki Glek, kemudian juga Visen Vifresh bisa didapatkan juga di RSC Pak Sutri Jalan Merak nomor 3 Bogor. Jadi bisa pesan di situ. Dan itu pasti jamin asli di samping tadi ya di Wis Boyke Official Shop di Shopee atau di Wis Boyke atau di marketingnya di 0878 8898 7275 atau di online-nya wisboyke.id atau di IG @wisdrboyke. Itu yang WhatsApp yang balas dokter. Bukan dong, marketingnya dong. Aneh banget. Kalau di IG ku, aku ada @drboyke di Anugrah itu yang IG pribadi. Nah itu saya balas. Kalaupun ada konsultasi, tapi tidak di DM ya. Karena kalau DM itu kadang-kadang aneh-aneh isinya. Ada gambar-gambar yang aneh-aneh juga disampaikan. Ada dok. Ada yang penisnya ukuran bengkok, dok bisa diluruskan enggak? Nah itu tuh. Saya mau tanyain Nah, itu tuh. saya. Ada sebenarnya dia emang maksudnya
masih suka cewek gitu ya, penisnya normal gitu kalau ngelihat cewek naik gitu. Cuma dia kadang 45 derajat dok. Gitu. Dia gitu Kalau banget. Gitu jadi penis itu bengkok sebenarnya masih dalam batas normal pada yang tidak ekstrim. Ya, dia sampai sekitar 30 tuh masih oke. Ya, tapi kalau udah sampai 45, 45 derajat. kalau sampai udah tuh gitu yang itu biasanya harus dilakukan operasi. Tapi kalau misalnya operasi itu berarti harus ngebelek gitu dan Oh, bisa operasi meluruskan kembali. oh. Ada dokter bedah urologi yang akan mengerjakan itu. Nah itu mempengaruhi kesehatan seksual juga nggak sih? Operasinya tergantung. Kalau parah sekali ya itu ya akan mempengaruhi juga. Tapi biasanya sih mereka kalau dilakukan operasi dengan benar dengan dokter yang memang sudah bidangnya nggak jadi masalah. Sama aja kayak sunat juga. Kalau sunatnya dengan benar ya dia juga. Tapi kalau ada sunat yang aneh-aneh kan, ada yang minta disisain, dikasih apa, batu dikasih kuncup. Itu nggak benar gitu loh. Nah berarti untuk penis yang sehat itu dia lurus gitu ya dok ya? Apa Lurus naik? sedikit, biasanya sekitar 15 sampai 10, 30 derajat, 30. 10-15 derajat itu masih normal. Terus kalau Tapi ke kanan atau ke kiri tuh? Dok? Iya. Sama aja. Apa ke Bisa atas? boleh ke kanan, ke kiri boleh. Kalau ke atas itu apa? Kan katanya kalau makin ke atas tuh makin jantan gitu dia. Jadi kalau udah ereksi langsung. Ereksinya sombong. makin keras, ereksinya memang makin keras tegak lurus. Tapi kan ada juga yang ereksinya karena dia bengkok, tegak lurus begitu tapi agak miring. Itu nggak apa. Kalau agak getar gitu pada saat ejakulasi gitu. Itu dildo yang bisa. Tremor. Tremor. Aneh banget. Terus terakhir nih dok, aku tuh penasaran. Maksud aku kan tadi kan kita udah ngebahas masalah apa kanker penis tuh sebahaya itu kan dok. Saya sih ini pertanyaan pribadi jadi dok. Wah, seru nih. Dari pengalaman seks dan Selama ini. bukan ini. Dari apa namanya ya kehidupan seks yang selama ini gitu dok. Nggak saya, anjing. Maaf dok. Dari pengalaman seks yang memang sudah dilewati dokter, udah gitu Iya. kasus-kasus yang udah dilewati dok. Sebenarnya selain seperti kanker penis itu yang paling susah untuk diobati itu apa dok? Kasusnya? HIV/AIDS. HIV/AIDS. Kan suka ada yang nanya, heran nih dokter Boy, keburung-burung gue masih diurus-urusin juga, vagina-vagina gue masih diurusin. Ya, saya bilang ke mereka, Anda boleh mengatakan begitu, saya punya pengetahuannya, Anda mungkin tidak tahu bahwa di Indonesia itu penyakit HIV/AIDS itu sudah naik sedemikian rupa. Bahkan dikatakan di Indonesia itu sudah ada 3 juta orang sebenarnya HIV/AIDS. Meskipun yang dilaporkan Depkes hanya segini karena mereka yang memeriksakan diri dan mencatatkan diri ke dokter. Tapi sebenarnya di dalamnya itu sendiri, karena yang kelihatan itu di Depkes itu yang fenomena gunung es. Cuman ujungnya saja, di bawahnya begitu banyak. Teman saya, seksolog yang dari Thailand juga mengatakan di Indonesia sudah laju pertumbuhan HIV/AIDS. Di Asia Pasifik paling tinggi adalah Indonesia. Indonesia, karena satu kesadaran mereka untuk menggunakan pengaman, satu kondom itu nggak ada. Yes, betul. Ya. Kedua adalah mereka juga tidak sadar bahwa HIV/AIDS itu bisa ditemui di mana saja, ya. Karena mereka berpikir, alah kan gue hubungan seks sama perempuan yang bayarannya mahal, nggak bisa. Selama Salome satu lubang rame-rame sih ya, tetap aja bisa menularkan HIV/AIDS. Di mana-mana begitu. Nah makanya kenapa kita selalu melarang yang namanya hubungan seks pranikah. Itu adalah sekarang katakan di Bandung, di Jakarta itu anak-anak SMA yang kena HIV/AIDS juga sudah banyak. Pegawai ASN, apalagi direktur juga sudah banyak. Dan sampai sekarang itu belum ada obatnya. Makanya kan tadi, yang paling susah itu apa dok obatnya? Itu, karena obatnya itu seumur hidup harus diminum. Dan kalau tidak diminum, dia langsung naik, langsung meninggal. Dan di Indonesia itu, meskipun dia minum obat terus-menerus, itu paling tahan 10 tahun. Karena ternyata daya tahan orang Indonesia itu dengan orang berkulit hitam, ataupun orang ras-ras Eropa dan sebagainya itu juga beda daya tahannya gitu loh. Jadi kalau sudah ketahuan, karena saya juga udah pernah melakukan premarital check up dan satu orang dia melakukan premarital check up mau nikah. Ternyata ketika dites HIV-nya positif. Saya suruh ke RSCM juga untuk periksa sampelnya itu diambil dari RSCM juga demikian positif. Ya, nggak jadi nikah. Dia saya katakan dari mana kamu? Ternyata ada yang pernah kena narkoba dari jarum suntik karena dia menggunakan narkoba. Yang kedua ya dari hubungan seks bebas. Jadi selama dia tinggal di salah satu kota pelajar itu dia tinggal di kos-kosan dan melakukan seks bebas. Akibatnya ya HIV.
Selain dia waktu itu lulus sarjana, dia mau nikah kan. Jadi dia selain dapat lulus sarjana karena perilaku seksnya di sana bebas, ya dia dapat sarjana, ijazah, dapat juga HIV. Nah, ini terakhir lagi nih. Ini ada satu kasus asli keluarga aku yang ngalamin, Dok. Jadi dia ini suaminya HIV karena obat. Ya, Nikahlah sama tante aku. Baru tahu ketika sudah nikah. ya, Akhirnya dikaruniai anak 2. Ya. Meninggallah suaminya. Ya. Dicek kan anaknya. Ketika dicek, 2 anaknya itu dan istrinya tidak positif. ya. Itu kenapa tuh, Dok? Padahal udah dia positif HIV cowoknya ini. Ya, jadi begini. Pada waktu kita melakukan antenatal care namanya, pemeriksaan kehamilan, kan kita periksa. Nah, ketika dia hamil, ya, kita berikan yang namanya antiretrovirus. Biasanya anaknya akan selamat. Demikian juga si wanita kalau dikasih antiretrovirus. Jadi HIV/AIDS itu bisa menular kalau dianya tidak terproteksi. Mungkin ketika dia menikah kemudian punya anak, ya kan tidak 100% pasti kena. Nah, istrinya itu termasuk yang daya tahan tubuhnya baik, kemudian juga dia terproteksi dengan antiretrovirus. Dan si pria itu ketika dia juga minum antiretrovirus, virus-virusnya itu juga menurun kadarnya di dalam darah. Kemudian karena kadar darahnya dulu menurun, dia tidak bisa menularkan kepada pasangannya. Jadi seseorang bisa tertular HIV tergantung pada jumlah virus yang ditularkan, tergantung pada daya tahan tubuh si orang tersebut. Itu juga menentukan. Gitu. Jadi tapi itu termasuk miracle. Biasanya termasuk miracle. Biasanya kita juga pernah menjumpai pasien yang memang setahun pada di hubungan seks teratur tidak kena si wanita itu, alhamdulillah banget. Tapi kita harus cek lagi. Kalau kita mencek itu kan HIV itu kan butuh waktu untuk bisa itu namanya. Kalau dalam itu dia negatif mungkin pada periode jendela atau the window period. Nah, kalau dia di luar fase jendela 6 bulan kemudian kadang-kadang positif. Jadi nanti saudara itu tolong diperiksa setiap 6 bulan sekali. Karena tetap ada risiko. Kalau anak-anak oke lah. Anak-anak kalau dia sudah negatif berarti dia selama hamil dia si plasentanya juga membantu ikut melindungi. Meskipun beberapa penelitian menunjukkan bahwa virus HIV itu bisa menembus plasenta. Karena ketika kejadian itu memang sujud syukur keluarga. Langsung karena tidak terjadi HIV, tidak menyebar dan sekarang sehat juga, sudah punya anak juga anaknya. Jadi punya cucu tuh tante aku. Jadi ya itulah yang harus dihati-hati. Tapi ya bagaimanapun juga saya yakin tantenya kalau dia tahu HIV udah positif nggak akan mau kawin. Mungkin. Saya tahu Berarti Bang. untuk pencegahannya itu, Dok, berarti kalau untuk seksual kita memang Pencegahannya satu, no sex. No sex on. Ya. Before Jadi nomor marriage. 1 selalu adalah itu. Ya. Yang kedua adalah be faithful, setia kepada pasangan. Karena orang yang kena HIV itu pada pasangan. Yang ketiga C-nya. Jadi A itu abstinensia, no sex. B-nya to be faithful. C-nya itu kondom. Kalaupun kamu sampai terpaksa melakukan hubungan seks, gunakanlah kondom. Terus lagi bareng lagi. Kalau terpaksa bukan apa-apa. Maksudnya Karena terpaksa kamu juga, nonton. kamu harus melindungi diri kamu juga sendiri. Kalau kita tidak yakin itu pasangannya itu apakah benar aman apa enggak? tapi untuk kondom itu apakah Salonnya apa enggak? 100% bakal aman? Oh enggak. Enggak. 77%. Jadi ada Karena ada kondom robek, Bocor. kondom berpori-pori, pori-porinya besar, kemudian juga kualitas kondomnya jelek, ya kan kena matahari dan sebagainya, itu bisa. Dan juga ada karena pada waktu saat berhubungan seks itu juga kan tidak hanya di penis ketemu vagina, tapi kan ada ciuman, ditularkan melalui air liur dan ada gigitan dan sebagainya. karena teman saya suka beli kondomnya di tukang jamu gitu, jadi suka nggak jelas gitu. Itu karet gelang, Mas. Ini Maaf. Oke, mungkin segini dulu aja cerita ceria sama Dokter Boyke. Terima kasih. Ya, sama-sama Kori, sama-sama Temon, sama-sama Faisal. Jangan lupa vaksin. Nah, itu harus. Lupa pakai pengaman. Jangan lupa vaksin, dan vaksin di RSA Pasutri dan di Klinik Pasutri itu Anda tidak perlu membayar yang lain-lainnya. Itu bagian dari, jadi harga hanya harga di tertera di boxnya saja. Tidak usah ADM, tidak usah uang tindakan, tidak usah uang spade dan sebagainya. parkir
Parkir juga di sana gratis. Oke, mungkin segini dulu aja. Thank you for watching. Share, like, and subscribe. Peace. Peace. Oke, terima kasih dokter. Dok, kalau saya minum semuanya boleh dok? Boleh. Diajak wen-wen, selalu bisa isi dompet, selalu ada. Diajak wen-wen, selalu bisa.